dari satu agensi terus akhirnya masuk ke majalah dewasa terus ya udah dapet job yang namanya anak kuliahan dapet duit banyak gitu kan, seminggu berapa kali photoshoot bla 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 ya. Selamat datang di Pillow Talk, Let's Talk Before Sleep bersama gue Anissa Alatas. Nah, dengan bercerita membuat pikiran dan hati kita pasti lebih lega. Nah, kali ini aku punya teman sebelum bobo. Jadi kalau bintang tamu di sini tuh kita namain teman sebelum bobo, seorang wanita yang pastinya hot mama. Hot banget kan? Hot mama ya kan? Hot banget nih pastinya. Rania Larasati. Halo. Ya ampun kamu. Hai. Kamu kenapa makin hot sih? Aku insecure loh ngeliatnya. Kamu aja hot gitu. Mama Rania. Aduh, kamu apa kabar nih sebenarnya nih ya? Baik-baik saja kah? Baik, alhamdulillah baik. Baik, selalu baik. Baik. Gimana kehidupan? Kehidupan Ya baik. gitu-gitu aja. Enggak gitu-gitu aja ya, begitulah up and down namanya kehidupan. Gak mungkin baik terus. Ya Pasti kan? ada aja ujiannya, Nah, kita kan cobaannya. pillow talk. Iya, Pillow Talk. Iya, jadi curhat-curhat. Curhatan aja Iya, nggak oke. apa-apa. Kita santai, kita ngobrol santai. Mama Rania biasanya kalau sebelum bobo tuh ngapain sih? Ayo, Papa Tri. Papa Tri, maaf ya. Isinya saya interogasi. Ini bener-bener pertanyaannya langsung dikasih Iya, pertanyaan yang susah dijawab. Sebenarnya ini gampang dijawab. Mungkin kamu agak ragu-ragu untuk menjawabnya. Enggak, yang mana dulu? Bagian sebelum pakai skincare atau yang mana? Gitu kan? Iya, coba diurutkan. One by by one, one. step by step. Sebelum bobo ngapain? Sebelum bobo itu skincare, terus udah gitu ya biasalah ya pekerjaan seorang ibu kewajiban Boboin anaknya dulu ya kan? Iya, boboin anaknya. Baru Setelah boboin itu papanya. iya, kalau papanya udah mulai ngusel-ngusel dikit gitu kan, nah Baru boboin papanya. papanya udah beres baru pakai skincare Oke, retouch gitu. ya kan, skincare-nya ya kan? Pasti ada yang nempel-nempel soalnya. Aduh. Oke, kamu tuh kan memang nge-DJ kan ya Mama Rania ya? Iya, nge-DJ. Nge-DJ dunia malam dong. Pasti. Sebenarnya gimana sih yang sesungguhnya tuh dunia malam tuh? Kehidupan dunia malam tuh sesungguhnya seperti apa sih? Kan kalau orang-orang mikirnya kan ya konteksnya tuh negatif kan? Iya sih, dan maksudnya aku di dunia malam ini kan sebelum aku punya anak ya. Jadi memang aku udah di entertain di dunia malam itu, fashion show, modeling dan segala macam itu dari sebelum aku punya anak dan berumah tangga. Jadi aku udah terbiasa gitu. Walaupun orang mikirnya konteksnya itu adalah negatif atau gimana, tapi kan aku yang ngejalanin, aku yang ngerasain gitu loh. Jadi apa ya? Aku merasa aku kerja untuk diri aku dan aku kerja untuk keluargaku. Jadi so far itu buat keluarga, aku sih nggak ngeliat itu sisi negatif atau positif ya. Yang penting itu kan buat aku dan aku nggak ganggu orang lain. Tapi ada nggak sih sampai yang dicibir-cibir sama orang? Perempuan nggak benar, suka pulang malam, kerjanya di dunia malam, or something like that, yang agak-agak bikin kamu nggak nyaman, sakit hati atau apapun itu? Enggak sih, tapi kan sebenarnya karena dari diri kita dulu aja. Kalau misalnya diri kita bangga dengan apa yang kita lakuin, orang lain nggak akan ngejudge seperti itu. Selama kita doing in di track yang bener ya, gitu. Kalau misalnya kita emang kan, iya banyak yang kerja malam itu Ya kan ada yang aneh-aneh. gitu. Kalau misalnya aku ngerasa gue nge-DJ just nge-DJ, pulang perform, terus udah gitu udah payment beres, aku pulang ketemu anak, urus anak, suami udah besoknya aktivitas lagi, dan aku ngerasa aku kerja bener, ya udah, mau orang mau ngomong apa terserah. I don't care. I don't care gitu. Dan keluargaku, mamaku, papaku support. Soalnya juga waktu aku sekolah DJ itu juga mama papaku yang bantu gitu. Jadi ya udah. Gimana ceritanya bisa jadi DJ? Kan dulu kan model, ya kan? Si anak model majalah itu, ya kan? Terus tiba-tiba jadi DJ. Jadi tuh kan dari 2008, 2009 aku jadi model. Terus sambil kuliah tuh ya kan, udah gitu aku jadi model kan. Ya ini modelnya bukan model biasa gitu ya, model majalah pria dewasa gitu. Itu ditentang banget sama keluargaku kan sebenarnya. Apalagi mamaku ditentang banget.
and then aku ngejalanin aja karena aku enjoy di situ. Dan aku ngerasa sih efeknya ke sekarang aku tuh jadi punya link ya banyak gitu loh. Betul. Ya kan di perjalanan itu akhirnya aku punya anak dan aku hamil, dan ternyata aku punya anaknya anak perempuan. Aku kayak terpukul gitu loh guys, kayak terpukul Kenapa banget. terpukul? Iya terpukul, aku takut dia merasakan apa yang aku rasakan gitu. Sebenarnya di entertain itu ada bagusnya ada enggaknya gitu, dan untungnya aku pun juga apa ya bisa agak bisa menjaga diri gitu loh, jadi ada batasannya gitu. Kalau misalkan aku nggak punya batasan mungkin aku ngelos bisa kayak orang-orang yang lain gitu yang salah jalan, tapi kan aku masih ada batasan gitu, aku tahu di mana aku berhenti, Masih bisa ngerem lah. masih ya. ada remnya Nggak- gitu. nggak terjerumus hal-hal yang Iya, aneh-aneh. karena mungkin aku pada dasarnya itu apa ya, jiwanya tuh jiwa keseni, pengen jadi model, pengen jadi ini, tapi kurang diarahkan mungkin. Terus udah gitu, akhirnya aku mencari sendiri, dan Mencari akhirnya jati diri sendiri mencari ya? jati diri sendiri, tapi jadinya salah jalan, gitu ngerti nggak? Kalau misalkan kita kan diarahkan, misalkan aku emang pengennya jadi model, bisa aja jadi model apa, tapi kan aku mencari sendiri gitu loh. Dan kebetulan saat itu kesempatannya ada di si majalah dewasa ini. Iya, dari situ, dari satu agensi, terus akhirnya masuk ke majalah dewasa, terus ya udah dapet job. Yang namanya anak kuliahan dapet duit banyak gitu kan, seminggu berapa kali photoshoot bla 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 bla. Ya, Ya lumayan lah ya. Ya udahlah, jadi yang kayak udahlah lanjut di sini aja, dan waktu itu langsung dapet winner ini itu apa segala macam. Ya udah, mungkin emang passionku di sini gitu. Terus ya udah akhirnya pas hamil Mika aku berpikir kayaknya aku mau stop jadi model, mau fokus ke DJ, karena sebelumnya memang sudah ditawarkan. Terus aku beberapa kali nggak mau. Aku tuh dulu mikirnya gini, kalau misalkan DJ apa model yang jadi DJ itu model yang udah nggak laku. Dulu aku mikirnya Oke, gitu. model yang udah jadi nggak DJ laku, tuh- udah nggak banyak jobnya, terus kayak beralih profesi ke DJ. sorry ya, maksudnya nggak gimana itu pemikiran Itu kan aku. pemikiran mindsetnya kamu aja. Iya, mindset aku nggak itu ke siapapun gitu ya, karena pada waktu itu aku berpikirnya seperti itu gitu. Tapi akhirnya ada satu manajemen yang aku agak respect yang nawarin aku gitu untuk aku jadi DJ. Ya udah, akhirnya aku oke. Nggak lama aku hamil anak aku nih. Terus jadi baru setengah doang pas aku hamil. Anakku perempuan break. lah Sempet sempet break break, terus udah gitu aku melahirkan anak perempuan. Udahlah, yaudah aku stop aja lah jadi model. Aku nggak mau saya anak aku kalau misalkan aku masih foto yang seksi kayak gitu, anak aku ngeliat gitu Ya, kan. image kan, terus pemikiran si anak juga gimana, Iya. sosialnya nanti gimana di luar sana ya Iya, kan? belum lagi nanti gimana pandangan orang, kasihan dampaknya ke anak aku ini kan. Jadi ya udah aku berhenti jadi model, aku fokus ke DJ. Sebenarnya sih fokus ke DJ lebih buat anak aja. Untuk anak, ngomongin anak, pengorbanan terbesar Mama Mika untuk fight demi si kecil. Kenapa? Oh, apa ya? kan ya itu yang hidup kita up and down, terus dengan profesi kita, kehidupan kita yang memang sempat di titik terendah dong pasti. Setiap manusia kan punya titik terendahnya dalam hidup. Apa sih hal terendah yang Mama Rania pernah rasakan, dan gimana fight-nya gitu, apalagi udah punya anak? Susah diomongin. Apa ya? Fightnya pada waktu itu aku masih sendiri, aku masih besarin anak aku sendiri gitu kan. Aku harus sambil, ini kayaknya yang kedua bukan yang pertama ya. Yang pertama kayak aku belum bisa ngomong gitu. Yang kedua aku harus kayak sambil latihan nge-DJ bawa anak aku, terus udah gitu kemana-mana bawa anak aku. Dan di situ kan kayak apa ya, Berarti kondisinya Mika masih bayi banget dong 9 bulan, 8 bulan umurnya. Terus kadang kalau aku perform, terus aku titip ke sahabat aku gitu. Dan kayak sahabat-sahabat aku tuh lihat dulu perjuangan aku tuh kayak gimana untuk kayak apa sih, anak aku masih baby, Kamu udah harus fight. aku mau nunjukin kayak aku tuh nggak mau nunggu kayak 1-2 tahun tuh terlalu lama aku ngeninggalin dunia aku gitu. Ya udahlah, biarin aja, aku berpikirnya bodo amat gitu, bodo amat. Aku harus bisa jadi ibu, dan aku juga harus bisa nunjukin kalau aku tuh bisa gitu. Ya
kan itu part of kamu fight untuk si kecil, ya nggak sih? Ya apapun itu kan pasti yang namanya kita orang tua pasti akan memperjuangkan apapun itu untuk anaknya. Ya gitu, apapun itu Pasti kita berjuang. karena ada pas aku ngelahirin anak aku tuh ada janji sama diri aku sendiri. Apa? Jangan pernah sampai Mika ini, anak aku namanya Mika, ngerasain apa yang aku rasain. Itu alasan kamu kenapa berhenti jadi model dan lebih ke DJ? Enggak juga, maksudnya kalau model itu kan lebih buat dia nanti ke depannya, maksudnya dampak sosialnya gitu-gitu. Bukan itu, maksudnya semuanya itu tentang keluarga, kasih sayang, terus aku support dia, cita-citanya dia mau menjadi apa, karena aku tidak mendapat, maksudnya hal-hal yang nggak aku dapat di hidup aku, Kamu mau kasih untuk Mika? aku mau kasih depannya. ke Mika. Maksudnya kayak mungkin ya, namanya manusia kan pernah salah, orang tua pun pernah salah ya gitu kan. Aku nggak mau ngeblame orang tuaku juga, tapi seenggaknya aku nggak mau anak aku merasakan apa yang aku rasakan. Sampai aku ada di titik ini pun juga bukan kemauan aku, ya kan? Memang sudah jalannya. Memang sudah jalannya. Allah mengatur, Tuhan mengatur aku untuk jadi DJ, untuk aku punya anak dan semua segala macam itu kan ya emang udah jalan, ya udah takdir. Tapi kalau dunia malam itu kayak DJ ataupun modeling, ada nggak sih cowok-cowok yang nanti nggak sih? Kan cowok-cowok gitu nggak bisa ngeliat cewek seksi, terus ya nggak, seorang DJ, model dengan packaging yang sangat menggoda, seksi. Gitu. Pernah nggak sih digoda-godain cowok-cowok hidung belang? Hidung belang.